Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang surah Yusuf dan mengambil faidah-faidah mutiara hikmah dari surah Yusuf ini untuk bisa kita jadikan bekal di dalam kehidupan kita. Baik, kita membahas dari ayat 6 sampai 10 surah Yusuf. Kita ta'awud terlebih dahulu, kemudian basmalah, baru ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Masya Allah, di surah Yusuf ayat ke-6 tadi ibu-ibu baca. Coba saya mau tanya, ini kira-kira ada tidak 50 huruf di ayat yang ke-6? Ada nggak 50? Huruf. Ada ya? 50 yakin ya? Berarti ibu-ibu sudah menabung kurang lebih 50 dikali 10 sama dengan 500 kebaikan. Allahu Akbar. 1 menit ibu nabung untuk akhirat, bekal setelah kita meninggal dunia 500 kebaikan. Subhanallah. Dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, jam menunjukkan pukul 9:10. Ini ada orang-orang yang berharap ingin membaca Al-Quran di pukul jam ini, tapi belum Allah kasih hadiah untuk bisa baca Al-Quran. Dan ibu-ibu sekarang subhanallah Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran surah Yusuf ayat 6. Itu artinya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita semuanya, agar kita bisa menambah pundi-pundi pahala kita yang kelak kita akan panen di akhirat. Subhanallah. Dan di ayat yang ke-6 ini, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika, dan demikianlah, yajtabika rabbuka, ketika Allah memilih engkau wahai Nabi Yusuf untuk menjadi nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yusuf dijadikan sebagai seorang nabi, dan tidak semua hamba Allah di dunia ini semuanya menjadi nabi. Ketika Allah pilih orang-orang terkasihnya, ketika Allah pilih orang-orang pilihannya untuk menjadi nabi, maka itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Yusuf, engkau telah terpilih menjadi seorang nabi. Dan tidak semua hamba Allah menjadi seorang nabi. Kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, kemudian kita akan misalnya mendapati orang-orang mengaku-ngaku menjadi nabi, maka ketahuilah itu adalah nabi palsu. Ya. Karena tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Nabi Yusuf adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah istimewakan Nabi Yusuf. Allah ajarkan min ta'wilil ahadits. Al-ahadits, teman-teman, itu memiliki 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, ta'wilil ahadits artinya Allah Azza wa Jalla
mengajarkan Nabi Yusuf, memberikan keistimewaan kepada Nabi Yusuf untuk bisa menafsirkan al-ahadits, maksudnya mimpi. Ya, jadi Nabi Yusuf itu ibu-ibu kalau menafsirkan mimpi, subhanallah biiznillahi ta'ala kebenarannya 100%. Betul gitu ya. Kalau sekarang ada orang-orang yang Allah berikan saat ini masih hidup ibu-ibu, diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa mentafsirkan mimpi. Tapi belum tentu apa yang nanti ditakwilkan, apa yang nanti ditafsirkan itu benar-benar terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam sudah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disampaikan, semua mimpi yang disampaikan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mentakwilkan, menafsirkan mimpi tersebut pasti akan terjadi. Subhanallah. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana mimpinya sang raja ya, ketika dia bermimpi dan nanti diceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya terjadilah sebuah peristiwa persis apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihis salam. Yang kedua, makna atau tafsir dari ta'wilil ahadits, teman-teman, adalah bahwa arti dari ta'wil di sini adalah menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan di antara doa yang Rasulullah sematkan kepada Abdullah bin Abbas, apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang-orang yang memperdalam ilmu agama, dan wa'allimhu fit ta'wil, dan ajarkanlah Ibnu Abbas untuk menjadi orang-orang ahli tafsir. Ya, jadi di sini ta'wilul ahadits, yang pertama adalah menafsirkan mimpi, yang kedua adalah menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Baik. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa ala ali Ya'qub, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada Nabi Yusuf kenikmatan-kenikmatan. Apa kenikmatannya tadi ibu-ibu? Yang pertama apa? Apa yang Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Yusuf? Dijadikan sebagai seorang nabi. Yang kedua, betul, Masya Allah, bisa menafsirkan mimpi dan tafsirannya itu betul. Ya, 100% karena mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ali Ya'qub kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana Allah juga telah menyempurnakan nikmat yang telah Allah berikan kepada keluarganya Nabi Ya'qub alaihi salam, dan juga di sini abawai. Aba itu ibu-ibu bukan hanya bapak, tapi dalam bahasa Arab kalau aba itu biasanya juga diartikan dengan nenek moyang atau kakek, mbah buyut, itu diartikan dengan aba. Dan kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah keturunannya para nabi. Ya, subhanallah. Ibu-ibu, coba siapa yang tahu nasabnya Nabi Yusuf? Siapa bapaknya? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi. Sebentar. Nabi Yusuf bapaknya adalah Nabi Yakub, sudah terjawab. Kakeknya dah. Ya udah, nanti ya kalau ada pertanyaan lagi. Jadi Nabi Yusuf itu pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Yusuf ibnul Karam. Nabi Yusuf itu ibu-ibu betul, bapaknya adalah Nabi Yakub. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub itu Nabi Ishak. Nah, ini yang ibu-ibu nggak kesebut ya. Bapaknya Nabi Ishak baru Nabi Ibrahim. Kata ibunya tadi tuh sebenarnya saya tuh mau bilang itu, cuman kok ya kelepasan Nabi Ibrahim duluan ya. Nabi Ishaknya nggak kesebut ya. Jadi Nabi Ibrahim kan punya anak berapa, Bu? 2. Punya istrinya berapa? Punya istrinya 2, punya anaknya 2. Dari jalur siapa itu? Nabi Ibrahim punya istri ada Sarah, ada Hajur. Itu kalau orang Arab itu bilangnya bukan Hajar tapi Hajur. Kalau orang Indonesia Siti Hajar ya, padahal Siti Hajur ya.
Nah, dari Siti Hajar atau Siti Hajur atau Hajur sama saja isinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak yaitu Nabi Ismail. Nanti dari Nabi Ismail turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau dari jalur Sarah, istri yang keberapa Sarah? Istri pertama. Itu punya anak namanya Ishak. Ishak dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Kemudian punya anak lagi namanya Yakub. Yakub dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Nabi Yakub punya anak berapa ibu-ibu? 4. Kan di sini dikatakan ala ihda asyara. Itu saudaranya Nabi Yakub aja ahada asyara 11. Nabi Yusufnya berapa berarti? 12. Nabi Yakub punya anak 12, Bu. Jadi kalau ada orang zaman sekarang anaknya 12 berarti keturunannya Nabi Yakub gitu ya. Kan Nabi Yakub anaknya 12. Dari berapa istri itu? 4. Ya, dari 4 istri. Atau kalau saya baca kisahnya Nabi Yakub, bahkan Nabi Yakub juga punya budak-budak gitu ya. Nah, yang satu ibu, satu ayah dari keluarganya Nabi Yakub, keluarga besarnya Nabi Yakub yang satu ayah, satu ibu dengan Nabi Yusuf itu namanya Benyamin. Ya, namanya Benyamin. Ibunya namanya Rahel kalau menyebutnya Rahel. Jadi istrinya Nabi Yakub namanya Rahel, itu punya anak namanya Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, jadi bisa dipahami ya Bu, Nabi Yusuf punya saudara seayah seibu berapa? 1. Benyamin ini yang nanti kisahnya itu akan diselamatkan pertama kali oleh Nabi Yusuf. Ya, pertama dituduh sebagai pencuri, tapi itu sebenarnya untuk mengambil Benyamin dari kakak-kakaknya, dari adik-adiknya yang tidak berbuat baik kepada mereka. Ya, dan yang 10 itu bukan satu ibu tapi satu bapak. Ya, jadi bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Berarti subhanallah Nabi Yusuf itu adalah orang mulia, anaknya dari orang yang mulia. Kemudian bapaknya mulia, kakeknya mulia, mbah buyutnya mulia sampai kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Coba ibu-ibu, saya tanya lagi, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin, Masya Allah, sekarang sudah Ishaknya kesebut, alhamdulillah. Baik. Kemudian di sini disebutkan Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu Allah Azza wa Jalla alim, zat yang maha mengetahui. Dan kita tahu kalau kita belajar asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuannya Allah berbeda dengan pengetahuannya kita. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Ibu, kalau saya bisa melihat ibu-ibu sekarang di depan saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya, ya kan? Kecuali saya harus nengok. Nah, baru saya lihat tuh. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla bisa melihat apa-apa yang ada di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, di bawah dan di atas. Bahkan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui subhanallah apa-apa yang terselip di dalam hati kita. Ibu bisa nggak tahu apa yang terselip di hati teman-temannya? Nanti timbulnya don gitu ya. Kayaknya saya menerawang gitu ya. Menerawang kamu pikirannya lagi begini ya. Kok bad mood gitu ya. Nah, itu suuzon. Saya enggak kok gitu ya. Kok kamu tahu hati saya seperti apa gitu ya. Nah, tidak ada yang tahu hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahuinya Allah dan kita itu berbeda. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, subhanallah. Bahkan ibu-ibu, subhanallah, kalau kita tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui segala apa yang ada di dunia, segala apa yang ada di langit, maka kita semakin menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, Bu, semua orang kalau tahu di lalu lintas itu ada CCTV, ya, maka dia akan berusaha untuk tertib nggak lalu lintasnya? Tertib. Kenapa demikian? Karena ada yang melihat. Apa yang melihat? CCTV. Nanti kalau dia tidak menjalankan aturan lalu lintas, kena tilang, bayar gitu ya.
Seharusnya manusia kalau dia memiliki pikiran demikian, ada CCTV-nya Allah, Allah zat yang maha mengetahui, maka ketika akan melakukan sebuah larangan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia akan stop ya. Kenapa stop? Karena tahu ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mati selama 1 kali 24 jam. Subhanallah. Kemudian di sini hakimun, Allah maha bijaksana. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudariku bahwa tidak ada yang maha bijaksana kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bijaksananya Allah dengan makhluk itu berbeda. Walaupun namanya sama, tapi kondisinya berbeda ya. Ibu-ibu monggo silahkan kalau mau lebih mendalami tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu bisa merujuk ke sebuah kitab, namanya kitabnya bisa Aqidah Wasithiyah atau Lum'atul I'tiqad, itu nama-nama kitabnya. Atau satu lagi namanya apa saya lupa. Lum'atul I'tiqad insyaallah sudah cukup. Lum'atul I'tiqad itu nama kitabnya. Ibu-ibu bisa belajar di situ. Subhanallah. Dan yang namanya Asmaul Husna itu ibu-ibu bukan hanya dihafal. Ya. Kan kalau kita ada tuh di majlis-majlis taklim sebelum kajian menghafal apa bareng-bareng Asmaul Husna ya Bu ya. Boleh nggak dihafal? Boleh. Tapi alangkah lebih baik jika kita memahami satu persatu namanya Allah dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu akan lebih mengena di dalam apa yang ada di dalam Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah banyak buku-buku, kitab-kitab yang ada di toko-toko buku yang membahas tersendiri tentang asma-asma atau nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, dan mestinya kita sebagai seorang hamba bisa mempelajari Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu yang paling agung yang ada di dunia ini adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, mari kita baca ayat yang ke-7 bareng-bareng. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Wa ikhwatihi, ibu-ibu, di sini bacanya mad panjang. Namanya kalau tajwid mad silah kubro. Ya, jadi bacanya bukan 2 harakat tapi lebih dari 2 harakat. Maka tidak perlu terburu-buru ketika membaca wa ikhwatihi. Tadi saya masih mendengar ada yang mempercepat sedikit. Ya, diulangi lagi. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Laqad, kata qad dalam bahasa Arab itu adalah berguna untuk mentakkid atau meyakinkan. Ditulis Bu, ini faidah. Ya, qad itu kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab itu untuk takkid. Apa sih faidah takkid itu? Untuk meyakinkan. Sungguh, laqad. Ya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran qad, itu artinya benar-benar apa yang akan Allah firmankan itu benar-benar sungguh benar adanya. Laqad kana, sungguh, kana fi Yusufa, dalam kisah Nabi Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam yang berjumlah berapa? 11 ya. Ayatul lisailin, adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu jamak dari ayatun, artinya adalah tanda. Kalau ayat berarti tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisailin, bagi siapapun yang bertanya. Ya, jadi kalau ada orang bertanya tentang kisahnya Nabi Yusuf, maka di dalamnya itu sungguh ada kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya adalah kisah yang menakjubkan. Semuanya adalah kisah yang benar-benar real adanya, bukan dongeng dan dongeng dan dongeng.
Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an? Karena kita itu fitrahnya kita, Bu. Kita itu senang kalau kita diajak atau kita mendengarkan kisah, ya. Anak-anak saja mereka tidak akan bisa menolak dari yang namanya kisah. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ibu-ibu senang didongengin, diceritain atau senang suruh menghafal? Fitrahnya kan? Fitrahnya kita diceritain, dikisahin, didongengin. Tapi kalau dulu karena orang tua kita itu belum ada sumber yang jelas, jadi kita dapatnya kisah apa? Timun. Berarti apa? Itu menunjukkan orang tua tuh pengen anak-anaknya dia nyaman dengan berkisah. Nah, sekarang kita jangan ikut-ikutan. Ibu-ibu kalau mau berkisah, kisahlah kisah pelajaran Nabi Yusuf alaihissalam, berkisah tentang para nabi, dan itu akan membuat anak-anak nyaman. Ya, Masya Allah. Dan seharusnya tidaklah kita menjadi seorang ibu, tidaklah kita menjadi seorang nenek, kecuali kita harus bisa berkisah. Ya, ibu-ibu bisa nggak berkisah? Bisa? Masya Allah. Ibu bisa, Bu? Masya Allah. Untuk anak-anak, Masya Allah, anak-anaknya kalau ibu berkisah ini nggak seru nggak? Maksudnya langsung dengerin gitu nggak? Langsung antusias ya? Masya Allah. Berarti Masya Allah ibu barakallahu fiik sudah jago berkisah. Tapi kalau kita berkisah baru 5 menit anaknya bubar barisan, berarti kisah kita kurang menarik ya. Cara kita berkisah kepada anak-anak kurang menarik ya. Jadi kita belajar lagi tentang kisah. Baik, kisahnya Nabi Yusuf beserta ikhwatihi, saudara-saudaranya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Coba saya mau tanya, yang ibu ketahui apa tanda-tanda kebesaran Allah dari kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya? Satu, ayo. Ibu-ibu gantian yang jawab. Ibu kan sekira sudah tahu tuh kisahnya Nabi Yusuf. Kira-kira apa sih ada sesuatu tanda dari kebesarannya Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda bahwa disitulah Allah itu ada. Apa misalnya? Satu, bisa menafsirkan mimpi. Masya Allah. Tidaklah Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi kecuali dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jazakillah khair. Terima kasih. Yang kedua, apa lagi? Ayo Bu, kita sama-sama belajar. Ibu seperti ini tuh lagi mengasah otak. Otak itu kalau sering dipakai insya Allah ndak pikun. Ya. Jadi ibu datang ke sini nih lagi memberikan nutrisi untuk otak ibu. Ya, Masya Allah. Yang kedua apa Bu? Ya Bu, dipertemukannya kembali saudara yang sudah lama berpisah. Dan kalaulah bukan Allah yang mengumpulkan maka itu tidak akan terjadi. Begitu ya Ibu ya. Masya Allah, jazakillahu khair. Itu yang kedua. Yang ketiga, Masya Allah, Nabi Yusuf akhirnya endingnya Bu, subhanallah, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya yang telah berlaku tidak baik kepada Nabi Yusuf. Dan ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Yusuf adalah hamba Allah yang maha pemaaf, ya, Allah Al-Ghaffar, yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Dan Nabi Yusuf akhirnya memberikan maafnya kepada saudara-saudaranya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika misalnya di dalam kehidupan kita, ini ada pelajaran penting banget. Ketika di dalam kehidupan kita terkadang yang namanya kakak beradik itu nggak selamanya akur. Iya nggak? Ada nggak ibu-ibu punya kakak adik akur gitu? Ada. Ada. Tapi sebagian ya ada sedikit, apa ya istilahnya ya, apa Bu namanya Bu, gesekan ya. Kalau ternyata misalnya kita sudah ngalah, kita sudah berbuat baik, ternyata adik kakak kandung kita terus berbuat buruk ya, dan endingnya ternyata ibu-ibu mereka akhirnya misalnya minta maaf ke kita, mohon maaf ya, saya dulu sering mendolimi kamu, tapi kamu sabar banget. Saya dulu suka banget jahilin kamu, tapi kamu sabar banget. Minta maaf ya. Ya sudah, kita legowo. Ya sudah, saya maafkan. Kan kita sudah belajar dari kisahnya Nabi Yusuf. Ibu-ibu, coba Nabi Yusuf ini sendirian loh, dibuang ke sumur gitu kan. Subhanallah, dijauhkan dari ayah tercintanya. Itu subhanallah adalah sebuah peristiwa yang membuat sedih Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemaaf, maka Nabi Yusuf pun akhirnya memaafkan saudara-saudaranya. Dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, ketahuilah ibu-ibu, adalah orang yang memiliki hati yang luas. Ya, subhanallah. Dan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada seorang istri, contoh, disakiti oleh suaminya, ya. Terus tiba-tiba suaminya minta maaf, "Mah, saya minta maaf, sekarang sadar nggak mau lagi berbuat
apa berbuat yang kemarin-kemarin gitu. Udah, bapak sekarang taubat, udah nggak mau lagi. Ayah sekarang sudah tahu apa resikonya ayah itu nyakitin mama, misalnya nyakitin ibu. Terus minta maaf, kutuk minta maaf ke istrinya. Kira-kira semua istri di dunia ini memaafkan enggak kesalahan suaminya? Hah? Butuh waktu memaafkan tapi tolong nanti jeda sejenak gitu ya, nanti tak maafin. Subhanallah, berat ya Bu, berat. Tapi tidak apa-apa, mumpung kita masih di dunia, yuk kita maafkan. Karena sejatinya kalau kita tuh nggak maafin orang lain ya, saya lihat orang-orang, saya pernah berjumpa dengan ibu-ibu yang dia punya kesal sendiri kepada kakaknya dolim begini-begini. Terus hidupnya itu akhirnya apa? Akhirnya kalau sebenarnya mau berbuat baik, tapi karena setan yang mengganggunya, dia nggak mau memaafkan, akhirnya nggak kunjung baikan. Dan itu membawa beban di tubuhnya. Kalau bawa ransel tuh berat banget gitu. Dan itu akan menjadi beban pikiran. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya nggak sehat. Akhirnya hidupnya hanya memikirkan orang-orang yang mendoliminya. Sudah kita maafkan, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah kita menjalani kehidupan. Baik. Kemudian yang nomor 4, apalagi ya? Masa cuma 3? Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ah iya benar, dimasukin ke sumur ya kan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, Allah yang beri makan, beri minum, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Terus ada lagi nggak? Sudah? Masya Allah, baik, jazakillah khair, terima kasih, Masya Allah. Nabi Yusuf ibu-ibu, kalau beliau tidak sabar, mesti beliau bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah sudah berikan kabar dari awal. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf, apa yang Nabi Yusuf lihat di dalam mimpinya? Kata beliau, adanya 11 bintang, kemudian bulan, matahari sujud. Maksudnya memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf. Berarti di sini Nabi Yusuf sudah diberitahu dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan yang namanya happy ending gitu ya bahasanya. Akan ada kebahagiaan di ujungnya. Maka Nabi Yusuf atas izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjalani hidup itu dengan sabar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dikasih tahu nih sama Allah, besok di penghujung hidupnya ibu-ibu itu akan mendapatkan kebahagiaan. Terus ibu-ibu diuji, Nabi Yusuf kan akhirnya diuji kan? Tapi Nabi Yusuf sabar nggak menjalani ujian demi ujian? Sabar, karena tahu akan mendapatkan ending yang membahagiakan. Ibu-ibu kalau misalnya diberikan oleh Allah kabar akan adanya kebahagiaan di penghujung hidup ibu, ibu sabar nggak menghadapi ujian ini? Yakin? Insya Allah. Kalau kita meyakini bahwa ujian dunia ini adalah tempatnya ujian, ya. Orang kalau masih hidup di dunia, ya pasti ada problem, pasti ada masalah, pasti ada ujian. Dari satu ujian ke ujian berikutnya, dari masalah ke masalah berikutnya. Kalau kita misalnya curhat, kenapa kok ya saya tuh ada masalah terus? Karena engkau masih di dunia. Kapan gak ada masalah? Nanti kalau sudah di surga. Sudah gak ada lagi kelelahan, gak ada lagi keletihan, gak ada lagi masalah, yang ada endingnya kebahagiaan. Jadi yang harus kita ingat ibu-ibu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat adanya surga Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar, maka kita itu sabar dalam menghadapi ujian demi ujian. Dan setiap kita pasti ada ujiannya masing-masing. Kalaupun kita melihat orang itu lebih baik dari kita karena dia tidak mudah mengeluh. Ya, kenapa kita itu hidupnya ruwet? Karena kita banyak sambat. Tahu sambat enggak, Bu? Banyak mengeluh, ya, dikit-dikit dikeluhkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Dan biasanya yang banyak mengeluh itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu sendiri yang jawab ya, Masya Allah. Ya betul ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita masih ada suami, masih ada partner untuk bisa menguatkan kita semuanya. Dan Allah zat yang maha menguatkan kita semuanya. Baik, kemudian di sini ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Yuk baca bareng-bareng. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin.
Idz qalu, siapa yang berkata ini qalu? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kalau satu yang berkata qala, ya, tapi kalau qalu dalam bahasa Arab itu banyak. Jadi yang berkata itu nggak satu, nggak dua, tapi lebih dari dua. Berarti yang berkata ini adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka berkata, apa yang mereka katakan? La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya, ibu-ibu, saudara yang dimaksud di sini adalah Benyamin. Ya, Benyamin itu saudara seibu sebapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf yang sebapak, dia bilang, apa mereka berkata? Bahwa Benyamin dan Yusuf itu lebih dicintai di hati bapak kita, di hati Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang saya mau tanya, dari mana mereka mengatakan hal demikian? Apakah itu memang real Nabi Yakub yang menganak emaskan Nabi Yusuf dan Benyamin, atau hanya dari prasangka-prasangka mereka? Betul, dari syaitan. Syaitan itu kita tahu di pertemuan yang pertama bahwa syaitan itu musuh kita yang nyata. Ya, tidaklah syaitan, ibu-ibu, membisikkan kepada saudara-saudara kandung kecuali syaitan ingin saudara-saudara kandung yang ada di dunia ini berpecah belah. Syaitan berusaha mengadu domba. Ibu-ibu pernah nggak mendapati real kenyataan di dunia ini yang namanya saudara satu sama lain saling mengadu domba? Padahal itu saudara kandung. Pernah? Pernah. Yang satu bilang kayaknya bapak ibu itu menganak-emaskan adik yang bungsu, misalnya. Kan biasanya kalau di Indonesia itu sepertinya yang paling disayang itu siapa? Bungsu. Padahal sebenarnya tidak. Ya, itu hanya prasangka-prasangka mereka dan dari godaan syaitan. Sekarang Bu, apa tugas kita semuanya? Kita ambil pelajaran dari kisah ini dalam bab pengasuhan. Hendaklah kita sebagai orang tua sekali-kali berkata kepada anak-anak kita. Kalau ibu punya anak 10, 11 ya, kumpulkan anaknya. Seberapa? Di sini yang paling banyak anaknya berapa? Coba cung. Saya 3, ibu berapa? Oh 3 semua. Berapa mbak? 4. Masya Allah. Oh tinggal 3. Masya Allah. Baik. Ada lagi yang lebih dari 3? Subhanallah. Ibu yang sudah sepuh-sepuh mungkin anaknya biasanya 11, 12 gitu. Ya kan kalau orang zaman dulu. Hah? Oh 3 juga. Masya Allah, padahal kita nggak janjian ya Bu. Subhanallah. Ya subhanallah. Baik. Jadi kita ada anak 3 ya. Oke. 3 itu kan anaknya 3 dikumpulkan. Dikumpulkan dalam satu majelis. Ada kita sebagai seorang ibu, ada suami kita. Terus bilang begini. Ibu-ibu biasanya kalau kumpul satu ruangan bersama anak-anak di mana? Oh meja makan, sama dengan saya ya. Atau mungkin ada di ruang keluarga ya. Nah, tapi di meja makan jangan lupa kita jadikan meja makan tersebut benar-benar untuk kumpul. Karena zaman sekarang mau makan potret gitu kan. Akhirnya nggak jadi makan, malah makanan yang difoto. Ya, apa yang nanti kita lakukan? Kita bilang ke suami kita, ya, biasanya kalau ke suami bilangnya apa? Ya, gitu ya. Ya, tolong nanti bilang ya ke anak-anak bahwa sesungguhnya ayah tuh cinta ke semuanya. Ya sayang ke semuanya. Nggak apa-apa kita bilang, Dek, Nak, ya anak-anak ayah yang solihah, kalau anaknya laki-laki dan perempuan, sebenarnya ayah tuh sayang banget ke kalian semua, cinta banget ke kalian semua. Kenapa kita harus melakukan demikian ibu-ibu? Agar anak-anak kita tuh paham bahwa mereka memiliki orang tua yang sayang kepada mereka semuanya, tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak boleh menganak emaskan salah satu anak kita, karena itu akan menyebabkan ketidakrukunan antara anak-anak kita. Ya, jadi kita harus adil. Apa Bu? Adil. Tapi adil juga nggak harus sama. Ya, kita punya anak satu sudah di jenjang SMA, satu sudah di jenjang SMP, satu di jenjang SD. Apakah ibu akan memberikan jatah, misalnya ya, jatah uang pekanan atau bulanan sama? Beda. Jadi adil tidak harus sama. Tapi yang namanya kasih sayang, cinta, kita maksimalkan untuk kita berikan kepada semuanya. Dan semua anak-anak kita itu unik, jangan kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Subhanallah, ini PR nih Bu ya. Kan katanya mau diamalkan. PR. Sudah? Nanti malam ya, atau terserah ibu waktunya kapan, waktu keluarga.
Terus ibu-ibu bilang, janjian dulu sama suaminya. Ya sayangku, belahan jiwaku, ya beb, lah apalah terserah ya. Yuk nanti kita bilang ke anak-anak. Kita bilang ke anak-anak, kalau anak-anaknya nggak di rumah bagaimana? Sudah besar-besar video call bareng-bareng. Ya video call, ibu cinta kalian semua, ibu sayang gitu ya. Bilang begitu. Agar anak-anak tuh merasa, oh orang tuaku tuh sayang banget gitu ya. Ke semuanya. Ya jangan ke salah satu dari mereka. Yang paling kasihan tuh Bu, ya yang saya lihat itu. Kadang ada prasangka dari anak pertama. Iya nggak? Yang dia kok dikit-dikit saya yang dimarahin, dikit-dikit saya yang dimarahin. Padahal sebenarnya orang tua itu sudah benar-benar adil, ya nggak? Kita sebagai orang tua adil nggak ke anak pertama dan anak kedua, anak ketiga? Adil. Tapi terkadang kalau kita posisinya menjadi seorang anak, apalagi anak pertama nih, ya itu kadang bagaimana? Kok ibu beliin adik, tapi dulu waktu saya masih seumuran kok nggak dibeliin, misalnya begitu ya? Ada perasaan seperti itu. Maka kita katakan kepada anak-anak, dulu ibu itu nak mungkin ya perekonomiannya tidak sebagus seperti sekarang. Sebenarnya ibu tuh mau membelikan ini, tapi subhanallah tidak ada uang. Kita jelaskan. Dan itu bentuk komunikasi orang tua kepada anak. Ya, jangan sampai anak pertama merasa ibu lebih sayang kepada adik-adiknya. Subhanallah. Dan yang paling kasihan sebenarnya anak pertama itu bahan percobaan kita dalam bab pengasuhan. Ya, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Karena kita itu terkadang mengasuh anak juga buru-buru ya Bu. Terpaksa. Ya, karena sudah ada anak, akhirnya mau nggak mau kita ngasuh. Ya. Baru setelah anak kedua, astagfirullah, kenapa dulu saya mengasuh anak pertama kok begini? Ya, alhamdulillah ada kebaikan di dalamnya ya. Daripada tidak bertaubat kepada Allah, daripada dia terus sama pengasuhannya polanya anak satu, anak dua, anak tiga. Baik, di sini ibu-ibu, wa nahnu usbah. Kata mereka, wa nahnu usbah, kita tuh jumlahnya lebih banyak. Ya, 2 banding 10. Mana yang lebih banyak? 10. Menurut mereka kenapa? Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Benyamin dan Yusuf, sedangkan jumlah kita itu lebih banyak, harusnya lebih sayang kepada kita. Ya, subhanallah, itu prasangka-prasangka mereka yang diberikan syaitan kepada mereka. Mereka digoda oleh syaitan, akhirnya terucaplah kata-kata seperti itu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Bahkan mereka berburuk sangka kepada ayahanda mereka, yaitu Nabi Yakub. Kata mereka, sesungguhnya ayah itu berada dalam kekeliruan. Subhanallah. Di sini ibu-ibu kita bisa ambil pelajaran ya. Kalau posisi kita saat ini menjadi seorang anak, mari kita mulai munculkan husnudzon kita kepada orang tua kita masing-masing. Kalaulah mungkin masih ada di dalam hati ibu-ibu, kenapa begini, kenapa orang tua begini, kita maafkan kesalahan mereka. Karena sesungguhnya saya yakin dalam diri orang tua kita itu tidak ada rasa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan saya yakin orang tua mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu karena mereka berada dalam kealpaan ya. Jadi ini yang harus kita maklumi. Kita harus banyak-banyak memaklumi orang tua kita, dan kita harus memperbanyak husnudon kita kepada orang tua kita. Kalau kita sudah lakukan ini Bu, biiznillahi ta'ala, anak kita pun demikian nanti kepada kita. Anak kita akan Allah berikan rasa di mana mereka itu husnudon kepada kita, berbaik sangka kepada kita. Mereka akan memaafkan kesalahan kita. Kita kembali lagi ke sebuah kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Semua apa yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan apa yang kita perbuat dan kita ucapkan. Saya sering mengatakan, kalau kita pengen Bu punya anak misalnya, yang besok ketika kita sudah meninggal dunia, mereka tuh berbakti ke kita, mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka berbuat baik untuk kita, kemudian mereka bersedekah untuk kita yang sudah terbujur kaku di kubur. Maka yang mesti kita lakukan ketika kita masih hidup, kita pun demikian kepada orang tua kita. Doakan mereka, kita boleh menghajikan mereka misalnya, orang tua kita yang sudah tidak ada. Kalau kita sudah haji duluan, kita bisa bersedekah misalnya atas nama mereka, karena pahalanya akan sampai kepada si mayit. Dan ini semuanya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita, dan harapannya anak-anak kita kelak akan Allah permudah untuk berbakti kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang berbakti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah kumpulkan kita di syurganya. Amin, Allahumma amin. Ya, lanjut. Ayo baca lagi 9. Ya. 1, 2, 3. Uqtulu Yusufa awit tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin.
Bu, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf cemburu kepada Nabi Yusuf dan Benyamin, maka biasanya orang kalau cemburunya bukan cemburu yang dibenarkan oleh syariat, mereka apa yang mereka lakukan selanjutnya, Bu? Orang cemburu boleh nggak sih aslinya cemburu tuh boleh nggak? Boleh, aslinya cemburu boleh. Seorang istri cemburu ke suaminya itu tanda sayang, tanda cinta. Kalau nggak ada cemburu justru dipertanyakan cintanya, iya enggak? Tapi kalau cemburunya itu sudah di luar rel, sudah di luar syariat, membabi buta, itu boleh nggak? Tidak boleh. Kalau cemburu keterlaluan, ya tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya, seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang terlalu cemburu kepada Nabi Yusuf dan Benyamin, akhirnya apa? Mereka membuat sebuah rencana. Apa rencana mereka? Rencana mereka membunuh Nabi Yusuf. Ya, uqtulu Yusuf, bunuhlah Nabi Yusuf. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang dari zaman dulu, Bu, yang namanya hasad kakak beradik sampai membunuh itu sudah ada dari zamannya anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan Habil itu berawal dari apa coba? Dari hasad, ya kan, dari cemburu. Dan akhirnya dari cemburu itu mereka akhirnya membunuh. Ya, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf, atau pilihan kedua adalah awit rahuhu, ditaruh Yusuf itu. Di mana ditaruhnya Nabi Yusuf alaihissalam? Awit rahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum, atau buanglah Yusuf ke sebuah tempat di mana mereka harapannya ketika Nabi Yusuf dibuang, ketika Nabi Yusuf dibunuh, harapan mereka mendapatkan perhatian dari ayahanda tercinta yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Nih, Bu, pelajaran penting bagi kita. Jadi, menurut saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, kita itu sekarang itu bunuh Nabi Yusuf atau kita buang di sebuah tempat, ya. Dan setelah itu kita bertaubat. Maka taubat yang demikian boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Taubat itu diantaranya ibu-ibu harus ada kesalahan yang tidak dibuat terencana. Kalau ini kan kesalahan yang terencana, iya nggak? Kalau ada persidangan itu, ini masuknya persidangan pembunuhan berencana. Ya, ini kan direncanakan tuh, ya. Dan ini nggak bisa kita sudah bunuh berencana kemudian kita berbuat baik, ya. Jadi subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah, ini hati-hati bahwa sejatinya yang namanya pembunuhan dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat pasti ada, ya. Dan sebaik-baik ya orang adalah yang dia bisa menghormati satu sama lainnya. Jangan sampai membunuh dengan disengaja. Baik. Kemudian di sini yang terakhir ibu-ibu, ayat yang ke-10, ayo kita baca. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. Masya Allah, ternyata, Bu, tidak semua saudaranya Nabi Yusuf itu setuju dengan rencana Nabi Yusuf akan dibunuh. Ada di antara mereka yang berkata qala qailum minhum, berarti ada di antara salah satu, qala itu satu orang di antara mereka yang punya idenya. Apa ide mereka? Jangan, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh, tapi kita taruh di mana? Di sumur, ya. Berarti ini kira-kira saudaranya lebih baik nggak? Lebih baik, ya kan? Kalau yang lain kan idenya tadi apa? Dibunuh atau dibuang aja di tempat di mana. Kalau di sini dia bilang, ya sudah, jangan dibunuh, lah taqtulu, tapi taruh di sumur. Harapannya, nih saudaranya masih baik. Apa harapannya? Harapannya semoga nanti bisa ada orang yang kalau pas lewat itu, dia tahu pas ngambil air, ya ngambil air di sumur, tiba-tiba melihat ada anak, kemudian diambillah anak tersebut, diselamatkan. Zaman dulu itu ibu-ibu, yang namanya perjalanan safar itu adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh, di mana dulu tuh nggak ada yang namanya rest area. Ibu-ibu sekarang kalau mau jalan ada tol, kapanpun mau bisa minggir ke rest area. Dulu orang-orang musafir kalau mau minum mereka cari sumur, ya. Di mana di situ ada sumur mereka pasti akan datangi untuk mengambil air, dan air tersebut untuk menghilangkan dahaga yang mereka alami, ya. Dan ini subhanallah saudaranya Nabi Yusuf sudah memperkirakan kalau Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, semoga ada orang-orang yang lewat sedang dalam
dalam perjalanan kemudian melihat ya ada sumur, diambillah air tersebut dan ternyata misalnya ada anak kecil, ada anak-anak atau ada orang, maka akan diselamatkan orang tersebut. Subhanallah. In kuntum fa'ilin, kalau kalian bisa melakukannya ini jauh lebih baik. Masya Allah. Baik, di sini teman-teman kita cukupkan sampai di ayat yang ke-10. Diingat-ingat, berarti kisah perjalanan Nabi Yusuf adalah kisah di mana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nanti bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Yang penting PR-nya dikerjakan. Siap ya? Insya Allah. Yang namanya belajar itu lebih baik sedikit-sedikit tapi diamalkan daripada banyak tapi menguap. Ya enggak? Betul nggak ibu-ibu? Karena tanda ilmu bermanfaat itu diamalkan. Ada pengaruh nih Bu. Tanda kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu setelah kita selesai dari pengajian, ada pengaruh di dalam diri kita. Apa di antara pengaruhnya? Semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin memperbaiki hidupnya. Tapi kalau kita sering duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, kita malah tambah dosa, ya, tambah maksiat kepada Allah. Ketahuilah ilmu yang selama ini kita cari tidak bermanfaat. Subhanallah. Jadi kita banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.